Baik, selamat siang, selamat sejahtera untuk teman-teman semua. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan software Genlam. Saya di sini tidak mengajari bagaimana teori dasarnya karena itu akan ada penjelasan tersendiri untuk itu. Eh, tetapi saya akan menjelaskan bagaimana mekanik dari software yang akan kita pergunakan untuk praktikum dan apa yang bisa dilakukan oleh software tersebut. Pertama-tama saya akan mohon maaf dulu karena saya juga merecall kembali bagaimana cara mempergunakannya dan juga nanti kita akan sama-sama melihat bagaimana kita bisa mengambil data dari kondisi soal yang ditentukan di praktikum nanti. Di sini di depan teman-teman semua ini adalah ada gambar lamina dan laminat. Jadi pertama-tama saya akan membahas dulu mengenai apa itu lamina dan laminat. Jadi ada dua hal. Yang pertama itu adalah lamina dan ada laminat. Nah, lamina itu adalah selembar komposit atau sebuah preform komposit yang sudah terdiri dari matriks dan penguat yang sudah curing. Satu ini bernama lamina. Dan ketika lamina-lamina ini ditumpuk akan membentuk laminat. Akan membentuk laminat. Nah, jadi ada lamina, ada laminat. Ada namanya sumbu laminat, dan ada namanya sumbu laminat. Sumbu ini adalah sebuah acuan sudut pandang ketika kita melihat lamina atau laminat. Nah, misalkan di sini 0 derajat. Ini adalah 0 derajat ini sumbu apa? Ini adalah sumbu lamina. Jadi misalkan di sini ada sebuah sumbu kartesian x, y, z. X, y, z. Nah, maka 0 derajat ini adalah berarti searah dengan x di sumbu laminat. Sumbu laminat, maaf. Di situ. Selanjutnya nanti di laminat itu punya sumbu sendiri. Ini ada x, y, z. Biasanya ini dibedakan, teman-teman. Jadi misalkan di sini saya membuat x, y, z, sebenarnya nanti di sini bukan x, y, z, tetapi 1, 2, dan 3. Jadi ada sumbu 1, 2, 3. Ada sumbu x, y, z. Tetapi ini menunjukkan adanya perbedaan sumbu. Jadi lamina dan laminat dibedakan sumbunya. 1, 2, 3 dan x, y, z. Jadi nanti ada dua kondisi. Yang pertama itu adalah theoretically dan teori dan perhitungan. Dalam teori kita sumbu lamina itu adalah 1, 2, dan 3. Laminat kita biasanya menamainya X, Y, dan Z. Tetapi dalam perhitungan nanti di dalam software Genlam itu berbeda. Jadi dalam perhitungan sumbu lamina itu adalah X, Y, Z. Tapi sumbu laminat itu adalah 1, 2, dan 3. Jadi teman-teman jangan bingung, jangan pusing. Ini sebenarnya apa 1, 2, 3, dan X, Y, Z? Karena itu hanya penamaan sebuah sumbu saja. Jadi di sini ada gambar lamina dan laminat. Nah di sini lamina itu ditumpuk dengan orientasi tertentu, lalu membentuk sebuah laminat. Jadi nanti di software Genlam itu sebenarnya kita menghitung. Yang pertama itu adalah sifat-sifat laminat
Sifat di sini kekakuan, lalu kekuatan tarik juga ada mestinya, tapi biasanya itu kekakuannya. Lalu setelah itu adalah bagaimana distribusi tegangan dan regangan di penampang laminat. Nah, jadi kita akan melihat itu nantinya. Selain itu nanti kita juga akan melihat kriteria kegagalan dalam laminat. Jadi di sini tidak kita bilang komposit karena ini semua komposit. Jadi satu lamina ini dia adalah sebuah komposit yang ditumpuk-tumpuk menjadi laminat yang memiliki sifat-sifat unggul. Nanti teman-teman ketika belajar komposit akan sangat mengenal namanya sifat Taylor ability. Ini adalah keunggulan dari laminat ini. Selanjutnya kita akan langsung lihat di Genlam bagaimana kita melihat materialnya. Lalu setelah itu bagaimana kita menyusun lamina menjadi laminat, lalu bagaimana kita melihat sifatnya, lalu melihat distribusinya dan melihat kriteria kegagalannya. Selanjutnya saya akan buka VirtualBox ke Genlam yang sudah dibuka. Nah, di sini pertama-tama saya ingin menunjukkan ada 6 pilihan di sini ya, laminat, materials, loads, outputs, calculate, dan exit. Ini ada file, ada new case, ada open case, ada save case, ada print case. Editnya di sini tidak bisa dibuka. Output, ini ada print option. Lalu setelah itu ada input. Ini di materials. Ini adalah materialsnya, lalu nanti kita akan lihat lagi ke sini. Lalu ini help. Pertama saya akan menunjukkan teman-teman di materials dulu. Ini adalah materials yang database-nya sudah disimpan di sini. Jadi teman-teman bisa saja menambahkan material lain, mungkin untuk tugas material komposit mungkin bisa saja, tapi dalam praktikum biasanya kita menggunakan material yang sudah ada di sini. Jadi misalkan di sini ada kodenya AS3501. Ini merupakan dari serat karbon yang resin epoksi berpenguat serat karbon. Namanya seperti ini dan sifat-sifatnya untuk lamina tanpa T itu sudah tertulis di sini. Yaitu ada modulus elastisitas di arah X, ada GXY atau modulus geser, ada nu XY atau nu itu adalah Poisson ratio, lalu ada kekuatannya, ada berapa megapascal dan lain-lain. Nanti ini yang akan dihitung oleh si Genlam-nya. Ini ada beberapa material, ada 11 saya rasa, ada 11 material. Dan ada beberapa yang kosong di sini. Nanti kita akan pergunakan material yang ada datanya. Selanjutnya, kita akan membuat laminat. Tadi saya sudah tunjukkan bahwa laminat itu adalah gabungan dari lamina-lamina. Misalkan, kita akan membuat sebuah laminat menggunakan material yang barusan kita lihat, yaitu AS3501. Jadi AS3501 itu banyak orientasinya. Nanti kita akan coba buat orientasi 90, 90, 0, 90, 90. Ini adalah orientasi yang akan kita buat nanti ketika di Genlam-nya. Nah, kita akan membuat tumpukan dari pertama tadi ada 90, lalu di bawahnya ada 90 lagi, ini ada 0, ini ada 90, ini ada 90. Nah, jadi dia ditumpuk-tumpuk tapi orientasinya beda-beda. Ini bisa banyak sekali jenisnya ya teman-teman. Ada yang simetri, antisimetri, nanti bisa dilihat sendiri di modul apa itu artinya simetri. Singkatnya simetri itu artinya
di tengah-tengah dia ke kanan mirip dan ke kiri juga mirip gitu ya. Ini adalah simetri. Jadi simetri itu dia bisa dikali 2 gitu ya. Nah, misalkan 90,90 tapi simetri. Berarti ini adalah 90, 90, 90 dan 90. Kalau misalkan 90, 45 dan simetri, maka ini adalah 90, 45, 45 dan 90. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya kita akan buka Genlam, kita akan membuat laminat ini. Nah, laminat materialnya kita pakai yang paling atas. Selanjutnya di sini teman-teman, plies are number from the bottom to the top. Jadi kita ada dua istilah yaitu top dan bottom. Jadi ada top dan ada bottom. Nah, jadi laminat itu diisi dari bawah ke atas. Jadi jalannya ke sini, teman-teman. Nah, gitu ya. 90 ini adalah yang bawah. Ini yang bawah, atasnya lagi gini, gini dan begini. Gitu kira-kira. Jadi dia dari bottom to the top. Lalu angle sudutnya berapa? Sudutnya berapa? Ini adalah sumbu laminat. Sumbu lamina tanpa T. Sorry, maaf saya kesebut. Nah, material numbernya 0. Jadi sebenarnya kita bisa membuat laminat dari berbagai jenis material laminat. Yang pertama 90. Setelah 90 next. Nah, ini tertulis di sini ya. Yang kedua tetap 90 next. Yang ketiga 0. Next, lalu 90. Next, lalu 90 lagi. Next. Kita sudah punya ini. Kita sudah punya 90, 0, 90, 90. Dan satu kali artinya apa teman-teman? Satu kali artinya ini hanya ada satu kali repetisi. Jadi ini bisa diulang-ulang beberapa kali. Jadi ini misalkan 90, 90, 0, 90, 90. Diulang lagi 90, 90, 0, 90, 90, 90, 90, dan seterusnya. Jadi ini kita hanya menggunakan satu kali repetisi. Nah, selanjutnya kita akan lihat di Genlam. Setelah ini sudah kita buat tanpa simetri ya, tanpa simetri, selanjutnya kita calculate. Nah, ketika calculate ini dia akan sudah menghitung apa yang bisa dihitung. Tentunya kita tidak bisa melihat stress dan strain karena kita belum memberikan beban. Tetapi kita buka dulu yang output. Output kali ini sudah bisa diklik. Apa yang bisa kita lihat? Nah, di sini terlihat teman-teman ada absolute laminate stiffness, normalized laminate, absolute laminate compliance. Nanti teman-teman akan belajar ini apa sebenarnya, tetapi yang biasanya kita lihat adalah engineering constant atau bagaimana sifat dari laminat itu. Mari kita lihat. Nah, teman-teman, di sini terlihat konstannya atau sifat-sifatnya. E10 atau sifat dari laminat. Nah, tadi teman-teman coba perhatikan di Genlam. Materials ini menggunakan EX, GXY, EY. Jadi sumbunya untuk lamina adalah X, Y, and Z. Nah, itu ya. X, Y, Z untuk lamina. Untuk lamina. Tetapi untuk laminat menggunakan sumbu 1, 2, 3. 1, 2. Dan kalau 3 itu biasanya kombinasi 1 dan 2 berarti dia E6. Seperti itu. Ini hanya masalah penamaan saja. Dan ini adalah sifat-sifat engineering constantnya. Nanti apa itu engineering constant akan dijelaskan di video yang lain. Nah, ini ada E10, E20, E60, E1F. Artinya 0 ini untuk in plane constant, untuk beban yang tarik atau tekan. Kalau flexural sudah ada bending atau torsinya. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut. Tetapi ini akan diperlihatkan. Seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya, setelah itu, kita bisa menambahkan beban.
beban ya teman-teman ya. Jadi misalkan nih beban itu di dalam, jadi di dalam GenLam itu, maaf, GenLam untuk materialnya, jadi maaf ini, nah jadi apa yang kamu simpan di laminat itu yang akan dihitung nantinya. Tetapi beban itu ada namanya load case. Jadi beban itu disimpan dalam load case. Load case ini adalah kumpulan dari load. Nah, jadi bisa load case 1, load case 2, dan 3. Ini loadnya bisa beda-beda. Tetapi misalkan kita membuat sebuah load case. Misalkan ini load case yang pertama. N1 itu adalah jadi N1 itu adalah, misalkan ini adalah laminat. Maaf, gambar saya jelek. Salah ini. Bentar ya. Ya. Nah, load case N1 itu artinya dia ditarik di sini dan di sini. Nah, gitu ya. Kira-kira begitu. Misalkan ini adalah satuannya meganewton per meter, atau saya rasa ini megapascal kalau nggak salah. Misalkan di sini 30. N2 di arah 2, 60. N6 ini adalah bending. Bending misalkan, bukan bending, ini adalah tegangan geser, maaf, karena satuannya masih meganewton per meter. Ini misalkan kita buat 0. Tegangan geser, ini adalah bending M1. M1 bending di arah 1, misalnya ini 20. Sebenarnya ini loadnya terlalu besar, tapi kita akan lihat nanti. Ini adalah 40. Dan M6 ini adalah torsional. Misalkan ini 60. Ini epsilon itu adalah regangan. Ini kappa itu adalah kurvatur sebenarnya, tapi itu kita tidak bahas. Lalu loadnya ini ada juga beban hidrotermal. Nah, apa itu hidrotermal nanti kita akan bahas. Kali ini kita tidak akan ubah-ubah dulu. Oke. Lalu selanjutnya ini kita calculate. Nah, setelah dikalkulate, kita bisa mengeluarkan stress dan strain dengan load case 1. Load case 1 tadi yang sudah kita simpan. Misalkan strain, show. Nah, ini adalah strain dari laminat kita. Perhatikan ini ada epsilon 1, epsilon 2, dan epsilon 6. Epsilon 1 itu adalah regangan di arah 1, di arah 2, dan ini adalah regangan bendingnya atau kurvaturnya. Bukan kurvatur. Ini relatif terhadap tegangan geser, seperti itu. Perhatikan ini distribusinya, ini adalah angka di bawahnya. Ini adalah satu, ini yang plus dan negatif, ini karena menandakan nanti dia memanjang atau memendek di arah 1, seperti itu. Lalu setelah itu output, cari misalkan stress, show. Nah, ini dia stressnya, ini dia stress, distribusi tegangan di setiap lamina. Perhatikan ini. Nah, selanjutnya teman-teman, outputnya ini ada R value. R value itu adalah kriteria kegagalannya. Nah, jadi ini adalah intake, INT itu intake, ini adalah degrade. Nanti kita akan bahas ini di video yang lain, apa itu intake, apa itu degrade. Nah, di sini dia nilainya lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 itu mestinya dia gagal, mestinya seperti itu. Nah, lalu saya mau menunjukkan yang lain dulu. Nah, misalkan kita melihat tegangan ya teman-teman ya. Tegangan seperti ini. Saya ingin menunjukkan bagaimana cara membaca atas bawahnya. Sebentar. Ini tidak bisa. Saya coba screenshot. Saya bawa ke sini. Nah,
Ini gambar kita. Nah, jadi di sini tadi kita sudah membahas tentang top and bottom. Kita akan lihat lagi di gambar ini. Ini adalah lamina yang kelima. Ya teman-temannya, ini adalah lamina 5. Mudah-mudahan teman masih ingat tadi kita menyusun dari bawah ke atas. Lalu ada terminologi top and bottom. Nah, top itu artinya bagian atas dari lamina. Ini dia. Ini top. Lalu bagian bawah dari lamina ini adalah bottom. Tetapi bagian bottom di sini, bagian bottom dari lamina 5 itu memiliki tegangan yang sama dengan bagian top dari lamina 4. Nah, seperti itu kira-kira ya teman-teman. Jadi ini adalah top, tapi beda dengan halnya yang 4 dengan 3 gitu ya. Ini adalah bottomnya buat dari lamina 4, tapi ini adalah top dari lamina 3. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi di sini ada perbedaan. Ada perbedaan besar tegangan di masing-masing lamina. Nanti kita akan bahas bagaimana kita menganalisis ini. Nah, itu ya. Jadi ada istilah top and bottom ini. Selanjutnya, setelah itu, bagaimana kita mengakses stres di masing-masing itu? Pertama, coba kita save case dulu. Ini kita save, ini misalkan namanya Tiger. Lalu setelah itu print case. Cari yang namanya Tiger. Ini dia. Open. Print sebagai XPS misalkan. Ini namanya Tiger. Kita buka. Maaf. Itu ada di Genlam mestinya ya. Ada di sini. Nah, di sini kita ada punya semua info dari apa yang sudah kita lakukan tadi. Jadi ini adalah lamina kita. Lalu ini materialnya seperti ini, load description-nya seperti ini, hidrotermalnya kita tidak atur. Lalu ini adalah stiffness matrix-nya ada di sini. Nanti kita akan bahas ini apa. Lalu flexural constant, strain, jadi tiap-tiapnya akan ditulis berapa strainnya, ada top and bottom-nya. Jadi itu yang teman-teman harus perhatikan ya. Tadi kita lihat yang 4 dan 3 bot dan top-nya itu, 4 itu yang stress ya. Bot dan top-nya beda ya, ini ya beda ya angkanya. Nah, seperti itu kira-kira. Lalu ada R value. R value ini untuk load case 1. Di sini ini INT ini artinya intake. Bentar. Lalu ada deck, itu adalah degrade. Lalu ada T, ini adalah top. B ini adalah bottom, bot atau bottom. Seperti itu. Jadi di sini ditulis semuanya. Load case 1, FPF ada ultimate-nya sekian, safety limit dan limitnya sekian. Jadi ini nanti akan saya jelaskan ini sebenarnya isinya apa gitu ya. Tetapi bagaimana cara menampilkannya sudah saya terangkan di video ini. Bagaimana caranya? Boleh keluar. Lalu setelah itu nanti perhatikan di sini teman-teman nanti akan. Nah, ketika kamu memasukkan load baru, load case-nya sudah load case 2. Berarti bukan load case yang seperti yang pertama tadi. Dan ketika nanti kamu calculate output, ini load case ini harus kamu perhatikan. Jangan nanti kamu ubah-ubah terus materialnya, ternyata load case-nya 1 terus gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Seperti itu kira-kira. Saya rasa untuk pemakaian Genlam itu sudah cukup sampai sini.
Saya rasa sudah cukup komprehensif. Teman-teman saya minta nanti agar bisa mempergunakan GenLam dengan lihai dan bisa mengeluarkan data-data yang diperlukan. Kira-kira seperti itu dulu video ini. Terima kasih, selamat siang, dan salam sejahtera.